Selamat siang, saya bersama dengan Ketua Majelis Sinode GPM. Jauh-jauh dari Ambon saya ketemu. Saya pernah ketemu beliau di sana. Beliau memimpin di GPM Maranatha. Saya kira yang pertama ekonomi gereja itu ditandai menjadi baik ya. Ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan warga gereja, rumah tangga warga gereja. Dan karena itu mereka yang harus didorong atau dibimbing untuk memaksimalkan potensi dirinya, potensi lingkungan atau sumber daya alam, kekayaan alam yang tersedia sebagai bagian dari prasyarat untuk menjadi sejahtera. Di sisi yang kedua, kesadaran bergereja mereka yang harus kita tumbuhkan supaya kesejahteraan yang mereka miliki itu juga menjadi bagian yang bisa dibagi dengan sesama, bahkan karena itu dibagi dengan gereja untuk memperluas kesejahteraan seluruh warga gereja. Jadi bukan cuma internal. Bukan hanya internal. Ya, karena panggilan kita kan untuk menjadi berkat bagi semua. Menjadi berkat bagi semua. Apa yang dibuat sama GPM bisa ditularkan ke GPM sebagai kakak. Di GPM itu yang kita lakukan salah satu cara misalnya ya, dengan mengajak jemaat-jemaat memahami bahwa dari berkat yang mereka punyai di masing-masing jemaat di kota maupun di desa, dengan berkontribusi misalnya dengan pendapatan gereja 30% ke sinode, maka mereka bisa membantu jemaat-jemaat yang lain atau bahkan pendeta ya di tempat yang lain. Saya kasih contoh misalnya begini. Dari dana 30% yang setor jemaat ke sinode, misalnya kami menyetor setiap bulan, itu bukan hanya untuk gaji kami di jemaat itu, tapi kelebihan dari setoran itu bisa juga untuk membiayai gaji pendeta yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok, yang jemaatnya kecil, dengan pendapatan yang sangat terbatas, dan pendapatan bulanan jemaat itu tidak mampu untuk membayar gaji pendeta 1 bulan. Karena ada jemaat yang hanya 18 kepala keluarga, 36 kepala keluarga. Jadi tidak merata ya? Ya, tidak merata. Pendapatan mereka per bulan mungkin hanya sekitar 3 jutaan atau bahkan 2 jutaan, bahkan kurang dari itu, dan itu sama sekali tidak bisa membayar gaji pendeta. Tapi dengan jemaat-jemaat lain yang dengan pendapatan tinggi misalnya, jika mereka menyetor itu ke sinode, setoran itu bisa membiayai gaji pendeta yang bersangkutan, jemaat bersangkutan, tapi juga jemaat-jemaat di pedalaman. Ini di Maluku sana ya? Iya, Maluku. Berarti ada subsidi silang, bahasanya bahasa luas. Kalau di bahasa teologinya apa? Kita itu berbagi kasih? Iya, itu dana sharing. Oh, dana sharing, dana berbagi. Ya, dana yang memang untuk berbagi sebagai gereja. Berbagi sebagai gereja. Bagaimana Bapak Pendeta melihat GPB telah melaksanakan Rakerdal PG GPB? Bapak lihat bagaimana? Dengan Rakerdal GPB ini, GPB ini saya melihat bahwa GPIB masih punya banyak sekali aset, tapi juga sumber daya ekonomi yang bisa kemudian digerakkan secara bersama-sama sebagai gereja untuk menjawab tantangan-tantangan GPIB ke masa depan. Ya, tapi yang paling penting adalah melalui kebijakan seperti yang saya kira kita diskusikan itu, maka ber-GPIB itu adalah berbagi di antara seluruh jemaat dengan jemaat yang lain. Saya kira kita punya jemaat-jemaat perkabaran Injil ya di Kalimantan dan lain-lain, Puspelkes yang mungkin juga butuh dukungan dari jemaat-jemaat GPIB seperti misalnya di Jakarta. Dan dengan cara itu saya yakin bahwa itu bisa untuk membuat kita saling berbagi satu dengan lain. Berbagi ya. Ya. Seperti terjadi di Maluku sana ya. Yang 30% itu ya. Iya, iya. Apakah tidak cukup besar 30%? Membayangkan 30%. Iya, ini secara manusia ya, secara manusia 30% gimana? Besar karena kita selama ini kan membuat kalkulasi teologi dari persepuluhan saja, jadi 10%. Iya. Ya. 30% gimana ya? Jadi itu kasih karunia Allah di GPM. Di dalam ajaran gereja kami itu disebut itu kasih karunia Allah yang telah Allah beri kepada gereja lewat warga gereja di jemaat-jemaat. Kasih karunia itu yang harus dikelola oleh sinode kembali kepada pelayanan. Tapi bagaimana dengan ini? Cukup aja?
sampai tahun ini cukup aja. Bisa rahasia nggak? Ah, Lebih malah. oh lebih malah ya, oh lebih dari target itu Ya, karena tiap tahun ketika karena kami kasih masih- karunia Allah ya. Karena kasih karunia Allah, saldo tiap tahun itu kan Bertambah. kasih karunia Allah. Bertambah Bahwa plus. ada berkat lebih. Ya, ada berkat lebih. Artinya ada makmur semua ya, ada penuh sukacita di dalamnya. Betul. Iya, artinya kesenergisitasnya itu diperlukan ya. Ya, memang itu prinsip bergereja ya, kita berkoinonia. Berkonul. Sebagai satu tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah. Tubuh Kristus berarti setiap anggota saling menopang anggota yang lain. Sebagai keluarga Allah, tiap anggota keluarga Allah harus bisa menanggung beban seorang daripada yang lain. Oh, saling merasakan. Ya, jadi- kalau dicubit satu terasa sana Ya, ya. Bahasa teologinya bosnya kalau harus begitu dibangun. apa? Ale rasa beta rasa. Ale rasa beta rasa. Bagaimana kita semua bisa berbagi kasih, bertolong-tolong ya, menanggung beban kita. Ale rasa beta rasa. Dan siang hari ini terima kasih banyak kehadiran Pendeta Elifas Tomix Mas Maitela di Hotel Millennium dalam rangka Rakerda PG GPB tahun 2024. Ada pesan untuk PG. Sebagai gereja DKK ya, gereja orang tua saudara yang kami rasakan, kami juga berharap dirasakan oleh DPB, lawan DPB, begitu juga sebaliknya ya, yang jadi pergumulan DPB juga menjadi pergumulan kami. Dan sebagai gereja orang tua saudara, mari kita gandeng tangan untuk memperluas misi Kristus di muka bumi. Sebagai katong semua basudara, kakak adik, ale rasa, beta rasa, mari kita saling bergandengan tangan dalam rangka Soli Deo Gloria. Ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Tuhan Jo. Yesus Tuhan memberkati. Salam semuanya. Foto Terima dulu kasih. dong. Ya.